teman-teman, ternyata banyak banget sampah limbah organik yang ada di sekitar kita. Maka dari itu, mulai muncul inovasi-inovasi baru yang memanfaatkan sampah limbah organik. Nah, kita pernah berpikir nggak sih ternyata sampah pisang itu bisa menjadi suatu produk yang bernilai jual tinggi loh. Maka dari itu, buku Olah Limbah menggunakan konsep Zero Waste mengajarkan kita untuk mengubah cara pandang yang tadinya hanya sebuah sampah yang dibuang begitu aja, ternyata bisa dimanfaatkan menjadi lebih berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Farah Azalia Nazihah dan rekan-rekan saya Cita Haura dan juga Adelia Fitri Hanum. Kami dari kelas 11C. Kali ini kita akan meresensi buku yang berjudul Mengolah Limbah Pisang dengan Konsep Zero Waste. Untuk penerbitnya dari CV Jejak, tahun terbitnya Oktober 2023, jumlah halamannya sekitar 182 halaman. Penulisnya sendiri ada 4 nih teman-teman. Yang pertama ada Andi Muhammad Irfan Taufan Asfar, yang kedua ada Romi Adiansyah, yang ketiga ada Andi Muhammad Iqbal Akbar Asfar, dan yang terakhir ada Ahmad Zailan. Informasi penulisnya sih, ternyata mereka merupakan akademisi dan praktisi yang peduli terhadap isu lingkungan, khususnya dalam pemanfaatan limbah organik menjadi suatu produk yang bermanfaat. Mereka aktif dalam kegiatan edukasi, pengabdian masyarakat, dan pengembangan konsep ekonomi sirkular di Indonesia, terutama dalam konteks pertanian dan usaha mikro. Isi buku ini menjelaskan secara menyeluruh bagaimana sih cara mengelola limbah pisang dengan konsep zero waste. Nah, konsep zero waste itu apa sih? Konsep zero waste adalah pengelolaan yang bertujuan untuk memanfaatkan semua bagian tumbuhan tanpa tersisa. Dalam buku ini dijelaskan beberapa bab, seperti yang pertama ada pendahuluan. Di sini lebih menyadarkan kepada masyarakat bagaimana mengelola limbah organik yang sering diabaikan oleh masyarakat sendiri. Yang kedua, dijelaskan pula tentang bagian-bagian dari tanaman pisang yang dapat kita olah, seperti dari buahnya lah, dari kulitnya, batang, pelepah, hingga ampasnya sendiri. Contohnya nih, produk olahan dari limbah pisang itu seperti keripik, kulit pisang, pupuk cair organik, atau bahkan bisa dijadikan sabun cair. Dan yang terakhir, dijelaskan pula langkah-langkahnya, bagaimana cara membuat sabun cair dari limbah pisang. Nah, itu dijelaskan mulai dari alat dan bahannya. Kelebihan buku ini, yang pertama, dia aplikatif dan mudah dipahami. Bahasanya menggunakan bahasa sehari-hari, jadi mudah untuk dipahami isi materinya. Lalu, disertai juga contoh dan langkah-langkah kerjanya, sehingga kita bisa meniru nih cara membuat sabun cair itu kayak gimana sih, langkah-langkahnya kita bisa tiru dalam kehidupan nyata. Lalu yang kedua, dia relevan dengan kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini memproduksi lumayan banyak buah pisang. Jadi produksi pisang yang banyak, otomatis limbah pisangnya juga banyak dong. Maka dia relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, dia mendukung wirausaha lokal. Di dalam buku dijelaskan produk-produk apa aja sih yang bisa kita hasilkan dari olahan limbah pisang. Maka dari itu dia dapat meningkatkan wirausaha. Dan yang terakhir, mengajarkan pentingnya akan kesadaran lingkungan. Selanjutnya, kekurangan buku ini. Kekurangannya sendiri yang pertama, kurang mendalam secara ilmiah, sehingga bagi peneliti yang mungkin ingin meneliti lebih dalam, itu kurang direkomendasikan ya teman-teman, karena itu tadi buku ini kurang mendalam secara ilmiah. Yang kedua, minim ilustrasi atau gambar-gambar prosesnya. Padahal kalau diberi gambar-gambaran itu akan sangat memudahkan kita memahami proses-prosesnya. Dan yang terakhir, belum membahas skala industri atau komersial secara rinci. Jadi fokusnya dalam buku ini tuh masih yang skala industri secara sederhana, kayak rumah tangga, komunitas yang masih kecil. Oke teman-teman, dari tadi kita kan udah bahas nih tentang resensi buku yang berjudul
pengelolaan limbah pisang dengan konsep zero waste. Gimana, menarik banget kan? Dari aku sendiri, buku ini benar-benar bermanfaat banget dan sangat inspiratif. Jadi cocok banget buat dibaca oleh pelajar, mahasiswa, UMKM, ataupun siapapun deh yang peduli akan lingkungan. Dari buku ini juga kita tuh belajar bahwa konsep zero waste itu nggak melulu tentang konsep zero waste global. Jadi dari hal-hal sesederhana kayak kita nemu kulit pisang, batang pisang, itu bisa kita kelola dengan baik. Ingat ya teman-teman, nggak ada yang sia-sia selagi kita tahu cara mengelolanya. Mungkin cukup sekian aja dari kami. Terima kasih karena telah menonton hingga akhir. Semoga dapat menginspirasi kita semua dalam mengelola lingkungan. Saya Farah Azalia Nazia dan rekan-rekan saya Adelia Fitri Hanum dan Cita Haura izin pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.